Shalom AOG, senang sekali bisa kembali beribadah online bersama-sama dengan kalian semua. Dan bagi kamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, saya mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah online kami. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Gereja Tuhan menyediakan satu komunitas yang kece banget buat anak muda yang namanya Connect Group. Di sini kalian bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan dapat teman-teman yang baru yang asik-asik. Caranya gampang banget, kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebentar, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan kita berikan dengan cara transfer atau scan QR Code yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebentar sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran. Akhir kata, Mazmur 105 ayat yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatlah untuk tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan, suka ataupun duka, Ia tetap Allah yang layak dipuja. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kembali. Thank you buat kesempatannya. Sebentar kami mau siapkan hati, kami mau siapkan diri kami supaya kami menerima bagian yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra mudaranya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku, oh maka jiwaku Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Sing, glorify Thy name, glorify Thy name, Thy name, glorify Thy name in all the earth. Sing with all your heart, sing, glorify, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. With all your heart right now, all we long for is you. All we need is you. Yang kami butuhkan hanya Engkau. Yang kami perlukan, yang kami rindukan, kami haus. And all I want is you, is you. And all I want is you.
Sing with all of your heart, sing all I want. And all I want is you, is you. Oh, tell him that you, and all I want is you. Oh, sing all I want. Oh, I need you.
Tuhan, kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, karena tanpa Engkau, kami tidak akan bisa melakukan apa yang Kau inginkan. Tidak bisa melakukan yang terbaik, karena kami tahu kami bisa melakukan yang terbaik, karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami menari-nari di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan, dan Engkau datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom AOG, gimana kabarnya? Udah gak terasa ya, ini udah masuk dalam minggu ketiga di bulan Januari. Tapi Cici yakin kalian masih punya pengharapan yang tidak pernah habis sama Tuhan ya. Dan waktu berlalu begitu cepat. Dan banyak aktivitas yang sudah kita mulai kembali. Walaupun mungkin pandemi ini belum berlalu ya. Jadi Cici pastikan bahwa kalian memulai sekolah, kalian memulai kuliah, kalian memulai apapun, pastikan kalian memulai dengan hati yang excited. Kenapa? Karena hati yang excited, hati yang bersuka cita. Apa yang kalian mulai dari awal dengan benar, katanya, bukan hanya katanya, hasilnya akan jauh lebih baik. So, ayo kita mulai tahun ini dengan excited, walaupun ini sudah minggu ketiga. Mungkin ya, kita nggak selalu bisa happy, kita nggak selalu bisa senang dalam setiap saat. Tapi pastikan kita tetap ada dalam poros kehendak Tuhan. Ya, jadi tahun 2021 ini kita jalani dengan percaya dan excited. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang dua orang yang fenomenal, yang mungkin kita udah sering dengar mereka, tapi belum klik gitu ya. Tapi hari ini puji Tuhan ya, Cici berharap bahwa khotbah ini memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa Tuhan dalam hidup kita. Siapa Yesus dalam hidup kita. Mungkin kita udah sering menyembah Yesus, tapi sebenarnya kita gak ngalami kuasanya. Kita gak ngalami pribadinya. Kenapa? Karena terjadi hanya karena sekedar rutinitas gitu loh. Tapi hari ini, Cici percaya dan Cici mau ajak kita untuk lebih percaya kepada Tuhan bukan karena sebuah hanya kata-kata kepada Tuhan, tapi dari hati kita yang paling dalam ya. Nah, kita akan bahas tentang dua orang ini. Siapakah dua orang ini ya? Mereka adalah Paulus dan Silas. Mereka diutus Tuhan ke Filipi dan mereka mengalami banyak hal di dalam perjalanan mereka. Tapi kita akan dapati hati mereka seperti nanti yang akan diceritakan ya. Kita buka ayat dulu. Kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Ya. Apa isinya? Cici akan bacakan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Yang 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, hari ini bercerita tentang seseorang ya, wanita yang sangat mengganggu perjalanan Paulus dan Silas ya. Seorang wanita yang mengalami kerasukan, kuasa kegelapan, kuasa setan. Lalu dengan kerasukan ini dia mendapatkan roh tenung, artinya dia jadi bisa meramal gitu ya. Lalu perempuan ini mengikuti Paulus terus-menerus gitu. Jadi ketika Paulus datang, perempuan ini berhari-hari lamanya berseru-seru di belakang ya. Ngomongnya ke Paulus seperti ini sama Silas. Dia bilang seperti ini. Mana dia ayatnya tadi? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan gitu loh. Bayangkan tuh berhari-hari berseru di belakangnya Paulus gitu, Silas dan Paulus gitu. Itu menjengkelkan ya. Contohnya ketika suatu saat ya misalnya contoh, Kofuji pergi ke satu tempat. Lalu ada seseorang yang mengikuti Kofuji, kemanapun Kofuji pergi.
orang ini selalu berseru-seru di belakang. Ini adalah hamba Tuhan yang hebat. Kita harus percaya kepada Tuhan karena hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Bayangkan berhari-hari itu menjengkelkan. Ya, itu menjengkelkan sekali. Tapi saking menjengkelkannya, Paulus dan Silas itu udah gak tahan gitu kan. Lalu Paulus menghardik perempuan itu dan berkata kepada iblis yang ada di dalam perempuan itu, pergilah ya keluar dari perempuan ini dalam nama Yesus. Dihardik sama Paulus. Apa yang terjadi? Perempuan itu kembali normal dan tidak ada lagi roh tenung. Jadi dia dilepaskan sama Tuhan. Tapi ada efek negatifnya bagi orang yang memanfaatkan dia. Siapakah yang memanfaatkan perempuan ini? Yaitu pembesar-pembesar di sana. Ya, perempuan ini dengan roh tenungnya, roh peramalnya, dia itu mendapatkan uang banyak. Dan akhirnya perempuan ini dimanfaatkan penguasa-penguasa yang ada di Filipi untuk meraup keuntungan yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Kemampuannya lenyap. Dan alhasil, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuangan, mereka tidak mendapatkan uang lagi. Penghasilan dari penguasa-penguasa itu lenyap. Bayangkan ya, kalau kalian tiba-tiba dalam satu hari, penghasilan itu nggak ada sampai selamanya. Gitu loh. Dan itu sangat membuat penguasa-penguasa di Filipi merasa jengkel banget sama Paulus dan Silas. Artinya, siapa sih dua orang asing ini? Yang aku ini udah gak ada lagi pendapatan, aku mau makan apa gitu loh. Aku mau makan apa? Ini dua orang ini siapa ini? Bawa-bawa nama Yesus gitu kan. Lalu mereka menyesah Paulus dan Silas. Kita akan baca lagi yuk. Kita sama-sama baca di Kisah Rasul 16. Kita akan baca, mari kita buka Alkitab kita di rumah. Kita baca Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 29. Ya, sama-sama kita baca ya, yang dari rumah. 1, 2, 3 ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bagaimana Paulus dan Silas menghadapi yang paling sulit dalam hidup mereka. Bukan hanya kesulitan di dalam mental mereka, tapi di dalam fisik mereka. Nah, kalau kita baca ayat 22, juga orang-orang banyak bangkit menentang mereka. Jadi pada saat pembesar-pembesar itu tahu bahwa keuangan mereka tidak akan pernah ada lagi, gara-gara perempuan itu sudah dilepaskan dari roh jahat. Tiba-tiba semua penguasa mengerumuni mereka. Lalu mungkin saking gemesnya itu kayak menerjang gitu ya. Menerjang itu gimana ya? Kayak, aduh siapa kamu gitu. Akhirnya mungkin mereka terjatuh berdua. Ketika mereka terjatuh itu, mereka itu diseret. Bayangkan gak tahu deh, kalau dibawa ke penguasa itu berapa jauh, berapa kilometer kita gak tahu. Tapi dengan posisi mereka diseret. Bayangkan, kita diseret itu gak nyaman banget. Kita tuh jalan pakai kaki. Gak tahu tuh jalan berbatu-batu kena kepada pahanya, betisnya tuh ngilu gak sih gitu ya. Sebelum itu, apalagi katanya, mereka didera. Nah kemarin Cece lagi cari-cari kan gitu ya. Apa sih artinya didera? Itu dipukuli berkali-kali. Sama seperti ketika kita mendapatkan seorang pencuri ya. Lalu pencuri ini dihajar sama massa sampai babak belur. Demikianlah yang terjadi secara physically ketika mereka menghadapi penguasa-penguasa itu. Badannya itu udah sakit banget kayak gitu loh. Badannya itu udah remuk gitu ya.
Nah, di ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Nah, ketika mereka udah sampai kepada penguasa, mereka itu bukan dijebloskan ke penjara, bukan ditaruh aja di penjara. Tapi di Alkitab berkata, mereka itu apa? Dilemparkan. Kalian tahu ngelempar barang itu gimana? Buar gitu ya. Kalau ditaruh aja kan letak gitu. Mereka tuh dilemparkan. Jadi bayangin udah diseret, ya, disesah, dipukuli berkali-kali sampai bonyok, ya kan? Lalu dilemparkan ke dalam penjara. Setelah dilemparkan, sakit gak kira-kira? Sakit banget. Sakit banget. Fisiknya itu udah remuk redam gitu ya. Lalu yang terakhir apa? Gak henti-hentinya penyiksaan datang kembali kepada mereka. Di Alkitab berkata apa? Dan pasunglah mereka sekuat mungkin. Oh my God. Udah badannya remuk, ya kan? Udah badannya sakit, udah badannya biru-biru. Disuruh dipasung dengan kuat. Gimana ya rasanya ya? Kalau kita aja punya sakit memar, ditekan aja itu tuh ngilu, sakit ya. Apalagi mereka. Gitu loh. Kesakitannya itu mungkin kita bisa bayangkan, tapi secara manusia itu udah sakit banget. Ya, di sana mereka semakin mengalami apa yang namanya kayak seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Kayak seakan-akan sulit banget secara manusia, ya. Di mana mereka sudah rasakan penjara itu nggak nyaman banget. Kondisi fisik mereka udah babak belur. Nggak ada kasur. Penjara zaman dulu bisa bayangkan, gelap, gak semodern sekarang, ada lapangan basketnya, ada kantinnya. Tapi mereka dimasukkan ke penjara paling tengah. Tahu apa artinya paling tengah? Jadi gak bisa melarikan diri. Kemanapun mereka mau lari, seluruh penjuru lihat. Artinya orang ini ditaruh ke penjara kelas berat. Ya, terus apalagi nggak ada lampu yang terang. Sekarang penjara lampunya terang mungkin ya. Karena di sana waktu itu mungkin pakai apa ya? Suluh. Suluh itu sesuatu yang dibakar di seperti obor gitu ya. Jadi terangnya tuh nggak memancar ke semua tempat. Di masing-masing aja gitu. Dingin lagi penjara itu. Bisa bayangkan nggak bagaimana mereka secara mental dan secara rohani. Apa yang terjadi pada hidup mereka. Yang luar biasanya, mereka tidak menyangkali Yesus. Ketika itu mungkin, ketika sudah dijebloskan di penjara, dipasung kakinya dengan kuat-kuat. Kaki doang yang dipasung katanya, tapi tangan masih bisa bergerak gitu ya. Ketika kakinya dipasung, mungkin si Paulus berkata, Silas, ya kan gitu. Kayaknya tulang ekorku retak nih gitu ya. Karena diseretnya jauh banget. Aduh, Silas berkata, jari-jariku gak bisa bergerak lagi. Kenapa? Udah memar gitu kan. Iya, kepalaku juga darahnya udah keluar nih. Gimana cara berhentikannya? Gak ada alkohol gitu ya. Aduh, pusing banget gitu. Bayangin itu mereka di sana gitu loh. Terus, iya nih. Kayaknya jari-jariku ada yang mulai agak patah kayaknya. Ini patah atau enggak ya gitu ya. Mereka mulai merasakan kesakitan dalam penjara itu. Tapi yang luar biasanya apa yang terjadi? Kita kembali buka. Kita kembali buka ayatnya tadi yang di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Setelah mereka mengalami mungkin kesakitan itu, yang paling luar biasa adalah hati mereka kepada Tuhan. Mungkin Silas memulai satu lagu. Walaupun kakinya dipasung tapi tangannya masih bisa terangkat sama Tuhan ya. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Aku mau nyanyi Tuhan. Dari hatiku yang paling dalam. Walaupun keadaan ini. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Aku mau nyanyi dari kasihku kepada Tuhan.
Tiba-tiba ketika Silas nyanyi, Paulus merasa imannya dibangkitkan. Dia langsung nyanyi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, tanganku patah gitu ya. Dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Kalian tahu gak? Bukan hanya mereka berdua yang mendengar saat mereka bernyanyi. Katanya apa? Seluruh isi penjara mendengar mereka bernyanyi. Wow, mungkin mereka gak pernah tahu siapa namanya Yesus, ya kan? Gak tahu dong siapa yang namanya Yesus. Filipi ini adalah kota yang menyembah ilah lain, gitu. Mereka gak tahu Yesus. Tapi ketika itu tengah malam, karena ya Paulus ini bisa agak banyak bahasa. Yang pasti mungkin lagu itu bisa didengar orang lain dan orang lain mengerti. Mungkin ya penafsiran Cici. Tapi saya percaya ketika mereka bernyanyi, tahu nggak apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita? Tuhan itu sangat ingin menolong orang yang susah. Ingat, Tuhan tidak pernah tidak mau menolong. Dalam hati Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang paling senang untuk menolong anak-anaknya. Mungkin suaranya mungkin udah serak-serak, mungkin suaranya udah gak bagus. Tapi mereka nyanyi dari lubuk hati mereka, mengangkat kepercayaan mereka di dalam penjara itu. Dan semua orang mendengarnya. Dan terjadilah mujizat yang sampai hari ini mungkin kalau terulang itu kejadian kedua. Tapi setelah mereka bernyanyi apa? Roh kemuliaan Tuhan turun ke semua penjara itu. Lalu terjadi apa? Terjadilah gempa bumi. Dan seluruh pintu-pintu dan engsel-engsel itu terbuka. Wow, berarti bukan engsel dan pintunya Paulus dan Silas doang. Tapi seluruh penjara terbuka. Dan semua tawanan itu bisa terlepas seharusnya. Tapi yang paling luar biasanya ketika engsel penjara itu lepas, ya kan? Kan ketakutan nih kepala penjaranya, aku mau bunuh diri aja. Semua tawanan udah lepas, aku bunuh diri aja dah. Karena apa? Aku malu sama pemimpin yang di atasku, aku gak becus untuk memimpin penjara ini. Tapi yang paling luar biasanya, Paulus tidak melarikan diri dan dia tetap stay tenang di dalam penjaranya. Dia melihat kepala penjara itu dan berkata, "Hello, gak usah bunuh diri, kami masih ada di sini kok." Wow, padahal ya pasungnya itu udah gugur, udah terlepas. Tapi sikapnya Paulus dan Silas menunjukkan benar-benar mereka anak Tuhan. Mereka gak mencuri kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Mereka tetap tenang. Kami ada di sini, jangan takut, jangan bunuh diri. Lalu apa yang terjadi? Kepala penjara itu dengan kagum, takut dan gentar sujud di hadapan dua orang ini. Dan berkata, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Lalu Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu." Setelah itu apa yang terjadi? Bukan hanya kepala penjara itu yang bertobat. Tapi seluruh isi keluarganya mengenal Yesus. Kalian bisa baca. Seluruh isi saudara dari kepala penjara itu selamat hanya karena puji-pujian yang mengguncang surga dan mengguncang bumi. Orang yang gak kenal Yesus menjadi kenal Yesus. Bukankah itu kejadian yang paling luar biasa? Ketika engkau menyembah Tuhan, semua masalahmu gugur, semua kekhawatiranmu gugur. That's why kita punya Tuhan yang luar biasa. Di tempat yang sunyi, sepi, dingin. Yang menghajar kita sama seperti Paulus dan Silas. Kita harus tahu Tuhan bisa melakukan mujizatnya di atas puji-pujianmu. Apa sih yang mau kita highlight AOG dari pelajaran Paulus dan Silas ini di tahun 2021?
melalui firman Tuhan yang tadi. Ilustrasi, bukan hanya ilustrasi, tapi memang kejadian nyata yang Tuhan catat dalam Alkitab. Kita belajar dari Paulus dan Silas untuk tetaplah memuji Tuhan dalam keadaan yang paling sulit. Get your praise on. Biarlah puji-pujian itu dalam segala situasi, dalam penjara masalahmu, dalam penjara apa? Engkau dipenjarakan oleh apa? Pikiranmu, hatimu yang selalu negative thinking, pikiran kita yang selalu kemana-mana gak ada ujungnya, lalu timbul kekhawatiran, apalagi kegalauan, siapa pasangan hidupku, ya kan? Kemana aku kuliah, ya kan? Apalagi ya? Aku nanti punya uang berapa saat aku nanti usia segini? Semua membuat kita takut. Tapi ingat, kamu adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Jangan takut akan masa depanmu. Naikkan pujianmu sama seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka merasakan experience the glory of God. Artinya apa? Mereka mengalami kemuliaan Tuhan dalam masa-masa sulit. Nah, jadi jangan anggap dulu masa-masa sulit itu membuat kita semakin sulit. Justru Tuhan akan nyatakan siapa Dia dalam hidup kita. Siapa Dia selama ini yang kita puji-puji, yang kita sembah-sembah. Dia akan menyatakan siapa dirinya. Yaitu Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Ada satu cerita lagi. Ini ceritanya tentang Ayub. Ya, udah jadi akong kita ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Tapi baru kemarin Cici baca dan tersentak dengan satu ayat ketika baca ayat ini. Ayub itu adalah seorang yang terhormat dan kaya raya. Dan dia diakui di tempat dia hidup, dia adalah orang yang terhormat gitu ya. Dia punya banyak sekali anak ya, 10 anak perempuan, 10 anak laki-laki. Bukan hanya banyak anak, dia punya banyak kekayaan, harta. Dan dia itu pokoknya disenangi orang, dia baik hati, dia tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tapi tahu nggak, satu momen dalam hidup Ayub menentukan siapa dia sebenarnya. Yang selama ini mungkin baik karena banyak harta, aman aja hidupnya, tapi Tuhan menguji dia. Melalui iblis ya kan, iblis berbicara kepada Tuhan di surga, coba deh anakmu Ayub itu. Kalau ku ambil hartanya masih mau gak dia memuji engkau, katanya gitu ya. Lalu Tuhan bilang silahkan. Kamu akan lihat hati Ayub seperti apa. Lalu beneran. Waktu itu Ayub mungkin sedang pergi ke tempat koleganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya. Dalam satu hari Ayub kehilangan apa? Ayub kehilangan anaknya. Laki-laki yang pertama. Yang kedua, Ayub kehilangan hartanya. Yang ketiga, Ayub kehilangan anak perempuannya. Yang pertama, anak-anaknya mati. Lalu apa lagi? Hartanya. Konyol nih. Ada api dari langit bakar itu semua hartanya. Bayangin ada api dari langit itu bakar rumah kita, itu lucu ya. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Setelah itu terjadi, datang lagi pesuruh dari rumahnya dia. Hanya aku yang hidup, anakmu laki-laki mati semua. Oh my God. Bayangkan kalau kita, Cici, mungkin perumpamannya Cici ya, saya sendiri. Gitu ya. Cece, papamu baru meninggal. Tadi pagi. Terus jam 12, Cece, mamamu meninggal. Cece, rumahmu terbakar. Oh my goodness. Cece, tabunganmu raib. Cece, semua negatif. Bisa bayangkan gak frustrasinya seperti apa? Bukan frustrasi, berdiri aja mungkin udah lemes. Udah, ada api dari langit menyambar hartaku. Mungkin, kok bisa? Mungkin begitu Ayub berpikir. Tapi yuk kita lihat hatinya Ayub. Ayub, di manakah dia ayatnya? Ya di Ayub ya. Oke, ini dia ayatnya ya. Ini membuat kita sangat luar biasa terkagum dengan pribadinya Ayub. Maka setelah mendengar semua itu, maka berdirilah Ayub. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika semua bertubi-tubi datang, yang dia lakukan apa?
Dia tunjukkan jati dirinya di hadapan Tuhan. Dia koyakkan jubahnya, tanda apa? Tanda dia berkabung, udah gak tahu lagi mau ngapain. Dia cukur kepalanya untuk membersihkan, tanda dia merendahkan diri juga. Lalu apa? Sujudlah ia menyembah. Bayangkan, setelah semuanya hilang, dia tetap menyembah Tuhan. Tidak ada yang keluar yang menyakiti hati Tuhan dari mulutnya. Setelah dia menyembah, berkabung, dan dia apalagi sujud sama Tuhan. Apa itu? Setelah itu terjadi, yang paling sedih. Setelah dia memuji Tuhan, justru kesehatannya diambil. Dan dia menjadi seseorang yang memiliki borokan parah. Tahu borokan itu bisul, nanah, darah. Dan itu sakit banget, pernah kena bisul. Kena bisul itu sakit, sakit banget duduk ya. Kalau di sini aduh, pokoknya jangan duduk, berdiri aja nih terus. Ya di mata pernah bisulan, Cici pernah. Di mana-mana, ya enggak di mana-mana sih, cuma di mata sama di paha gitu ya. Sakit banget, badan meriang-meriang. Dia kena barah seluruh badannya. Seluruh badannya sakit setelah menyembah Tuhan justru sakit. Tapi setelah itu dia tetap tidak mengubah hatinya sama Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Lalu dia apa? Dia duduk di pinggiran jalan. Sambil apa? Sambil ngorek-ngorek, gatal kan? Itu barah itu bisul tuh gatal. Dia korek-korek gatal. Dan dia apa? Orang yang paling kaya, orang yang paling dihormati. Berubah jadi seorang gembel. Wah, gak mudah dalam posisi Ayub. Tapi di sini Tuhan ajarkan kita. Maukah engkau memuji aku, menyembah aku saat semuanya gak ada. Yud, anak muda, pelajar, cukupkan dirimu. Cukupkan dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah dengan apa yang kau hari ini punyai. Dan menyembah Tuhanlah saat di dalam suka maupun duka. Sembahlah Tuhan. Jangan menuntut banyak kepada orang tuamu kalau engkau tahu orang tuamu tidak punya kapasitas untuk memberikan itu kepadamu. Jadilah seperti Ayub. Dia tetap tidak mengeluarkan hal-hal yang buruk dari hidupnya kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Lalu apa yang terjadi? Dia sudah kehilangan anak, kehilangan harta, apalagi diumpatin sama istrinya. Ayub, udahlah Tuhanmu itu gak ada. Dia diumpat sama istrinya. Dia ditinggalkan sama istrinya, tidak disupport secara moral. Datang lagi teman-temannya yang 3. Merasa paling benar, dosa kamu itu apa di hadapan Tuhan? Kayak gitu datangnya sama si Ayub. Padahal Ayub tidak melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Sampai-sampai ya, Tuhan berkata kepada sahabatnya si Ayub yang bertiga, kamu itu akan mati aku buat, kata Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena kamu gak berkata benar tentang aku dan Ayub. Kalau bukan karena Ayub yang doakan kamu tuh udah gak ada lagi di dunia ini. Sudah tak kutuk. Kalian baca tuh Ayub. Betapa pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Ayub. Lalu setelah semuanya terjadi dalam kehidupan Ayub, apa yang terjadi lagi? Tuhan mengembalikan semuanya berlipat-lipat kali ganda. Karena ditemukan hati Ayub tetap memuji menyembah Tuhan dan tidak pernah mengumpat Tuhan dalam segala kondisi situasinya. Hari ini adakah kita sudah mengumpat Tuhan? Karena satu problem. Belum seperti Ayub, belum seperti Paulus dan Silas. Hari ini apakah kita suka salah-salahkan Tuhan? Tuding Tuhan, Tuhan harusnya aku gak lahir dari keluarga ini. Kenapa? Karena aku gak merasakan kekayaan, aku gak nyaman. Hidup ini bukan untuk nyaman, AOG. Hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini harus berjuang, karena Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak gampang. Kita tuduh Tuhan karena kita tidak melihat apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Seberapa banyak kita suka tuding Tuhan? Ayo kita bertobat sama-sama. Tuhan berkata kepada Ayub, aku memberkati engkau sekali lagi dengan berlipat-lipat kali ganda. Artinya, milikilah posisi hati yang benar di hadapan Tuhan dalam masa sulit.
Apa posisi yang benar dalam masa sulit itu, C? Memuji menyembah Tuhan. Itulah posisi yang paling benar. Pernah nggak kita merasa terintimidasi sama dosa kita? Hari-hari ini Cece merasa banyak banget orang gak bisa bangkit. Bukan karena gak ada uang ataupun mungkin ya. Tapi banyak orang terintimidasi gak bisa bangkit karena dosanya udah di ubun kepala. Lakukan A, lakukan B. Hidden apa ya? Dosa yang tersembunyi. Ngejerin dia. Tapi hari ini Cece katakan, saya katakan kepada kalian, mulailah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah yang paling tersimpel, yang Tuhan suruh buat kita, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, ayo kita puji Tuhan. Walaupun orang tua di PHK ya, walaupun pekerjaan mungkin gak bagus banget, walaupun apalagi, walaupun kuliah uang kuliahnya mandek, uang sekolahnya mandek, ngisi apa ya? Sekarang kan udah gratis ya. Udah gratis apa itu namanya? Data dari pemerintah. Sekalipun mandek banyak hal. Mau gak sih kita beria-ria di dalam Tuhan, menjadi anak muda yang gak melulu menuntut. Tapi kita menjadi pribadi yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita dan kita mengenal dia siapa dari masa muda kita. Ini dia, kenapa kita harus memuji Tuhan dalam hal tersulit dalam hidup kita. Di dalam padang gurunmu, di dalam musim gugurmu, di dalam musim dinginmu. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan memiliki huge impact untuk mengubah pola pikir kita. Yang tadinya kita rasa udah gak mampu, udah gak bisa, udah stuck, gak ada jalan buntu, mati rasa, hambar. Nyanyian-nyanyian kita tanpa kita sadari maupun kita sadari akan mengubah hidup kita yang tadinya gak berpengharapan menjadi pengharapan. Serius. Pernah gak sih kita dalam keadaan yang paling lemah? Ya kan? Kayak tadi Paulus dan Silas dalam keadaan paling lemah itu gak tahu mau ngapain. Tidur aja galau, tidur aja mimpi buruk mungkin ya. Apalagi? Mau jalan itu gak enak, mau keluar hati rasanya terganggu. Aduh serba salah, semua serba salah. Tapi Cici jamin, saya jamin kalau kalian lakukan ini, kalian akan mengalami breakthrough dalam hati kalian. Saat semuanya itu terjadi, coba deh nyembah Tuhan. Ya kan? Kupercaya mujizatmu Tuhan pasti terjadi. Sebab tak ada yang tak mungkin bagimu. Ya agak fals sedikit ya gitu. Tapi perkataan-perkataan itu dari pujian-pujian itu menguatkan kita. Akhirnya akan mengubah seluruh pola pikir kita. Yang tadinya hambar, mati rasa, gak punya pengharapan. Ketika engkau nyanyikan nyanyian kepada Tuhan. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Dan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Yang tadinya kita rasa udah jatuh di tempat paling bawah. Ada iman dan pengharapan muncul dari pujian dan penyembahanmu. Anak muda, kenapa kamu lemah? Karena kamu gak memuji Tuhan. Kenapa kamu lemah? Kita lemah karena kita gak berdoa. Ternyata dua weapon ini, weapon yang paling utama. Ini adalah seperti bullet itu apa ya? Seperti tembakan yang Tuhan kasih itu paling utama dalam hidup kita. Jangan lupa, kita diciptakan Tuhan apa? Untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, kita semakin kuat. Semakin engkau berdoa, engkau akan semakin kuat. Yang pertama tadi apa? Memuji dan menyembah Tuhan memiliki huge impact untuk mengubah pola pikirmu. Yang tadinya gak berpengharapan. Puji-pujian itu mengubahkan menjadi berpengharapan. Yang kedua, ya, memuji dan menyembah Tuhan totally mengubah atmosfer kehidupan kita. Sekali lagi pengharapan dalam puji-pujian itu akan bersaksi dalam hidup kita bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan aku akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Puji-pujianmu adalah saksi di mana engkau bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ada ayat yang berkata seperti ini, Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sekali lagi ya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Artinya apa? Berseru-seru itu bukan gini ya guys, bukan Tuhan, masalahku gak selesai-selesai, tolong gitu loh. Tuhan, aku gak setuju sama Tuhan. Itu bukan berseru-seru, itu mengumpat Tuhan. Seru-seruan orang benar itu apa? Pujian dan penyembahannya. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Seruan kita itu adalah pujian, pengagungan, rasa kagum, pertolongan. Kebutuhan kita ada di sana, semuanya ada di sana. Dan Tuhan bilang apa? Maka Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Sekarang kita berpikir, Tuhan kenapa ya aku enggak lepas-lepas dari kesesakan? Kemungkinan kita tidak berdoa, tidak minta Tuhan jalan keluarnya. Kita rasa dengan pikiran kita sendiri bagaimana caranya. Tapi tetap mentok di tembok. Kenapa? Karena kita enggak berdoa. Ada satu ayat lagi ya. Ada satu ayat, Cece lupa. Ayatnya seperti ini, di Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Artinya apa? Tuhan itu adalah keselamatan kita. Tuhan memelihara kita seperti biji mata. Pernah nggak megang biji mata kita? Kalau pakai softline itu megang biji mata. Itu sangat sensitif. Seperti itulah Tuhan menjaga kita karena kita ini sensitif. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan gak mau kita terus ada dalam kesulitan dan Tuhan mau menolong kita. Tapi Tuhan mau kita memuji Dia, tidak mengumpat, tidak menyalahkan Tuhan. Tapi beria-ria di dalam Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Tuhan mau kita dalam masalah itu happy. Kenapa? Karena kita tahu pertolongan Tuhan akan segera dinyatakan seperti Ayub dan Paulus dan Silas. Bahkan Tuhan sampai pakai acara gempa bumi. Supaya apa? Bumi pun ikut gempa supaya melepaskan dua orang kesayangannya. Bukan hanya Paulus dan Silas loh kesayangan Tuhan. Saya kesayangan Tuhan, kamu yang di rumah juga kesayangan Tuhan. Mama papamu juga kesayangan Tuhan. Dan kita tidak ada bedanya sama Paulus dan Silas di hadapan Tuhan. Karena kita anak-anaknya. Dan Tuhan mau segera menolong kita. Nah, yang paling luar biasa, Daud pernah berkata seperti ini. Semua Tuhan boleh ambil. Tapi satu aja Tuhan, please jangan ambil dalam hidupku. Apa itu? Rohmu. Roh Tuhan ini roh yang seperti apa? Inilah roh yang selalu berbicara kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengajari si Daud bernyanyi. Kalau kalian lihat di Mazmur, roh Tuhan menuliskan melalui mulutnya si Daud. Nyanyian, puji-pujian, baik dia dalam berperang, dalam difitnah, dalam tidak disukai, dalam kekeringan, dalam segala masa. Daud memuji-muji Tuhan. Yosua memimpin untuk merobohkan Yeriko. Apa yang terjadi? Puji-pujian dulu dinaikkan, maka rubuhlah tembok-tembok itu. That's why sekarang sadar ya, puji-pujian dalam hatimu itu adalah senjata yang paling ampuh untuk segala masa musim hidup kita. Di situ Tuhan bertahta, di situ Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, poin yang terakhir. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan adalah gaya hidupmu untuk menjadi saksi kepada orang lain. Wow, ternyata memuji-muji Tuhan itu jadi saksi Tuhan. Jangan remehkan puji-pujianmu. Tadi kita baca ayatnya, Paulus dan Silas berkata apa? Maka seluruh penjara mendengar mereka. Artinya mereka bersaksi dengan puji-pujian di penjara itu. Dan kesaksian mereka menjadi nyata saat gempa bumi datang dan engsel dan pintu itu terbuka. Wow, artinya apa? Dengan pujianmu, masalahmu itu cuma seujung kuku buat Tuhan. Mungkin buat kita capek, lelah. Tapi buat Tuhan,
Aku bisa pakai apa aja untuk selamatkan hidupmu. Tapi mau gak engkau memuji aku dalam segala situasi dalam hidupmu? Ingat gak untuk muji Tuhan? Ingat gak untuk doa sama Tuhan? Ingat gak untuk libatkan Tuhan? Ingat gak? Itu yang Tuhan mau. Teringatlah akan kasih setia Tuhan. AOG. Kita ini mungkin ya banyak yang sibuk kuliah. Kita selalu nonjolkan kesibukan kita. Pernah gak kita bilang sama teman kita, aku lagi dengar lagu rohani nih. Aku hari-hari ini lagi down, tapi aku dengar, aku dikuatkan. Selalu kalau ditanya mungkin sibuk. Hidup ini akan selalu sibuk. Tapi kalau kita tidak ingat untuk apa kita hidup, engkau akan sibuk oleh perkara-perkara dunia tok. Gak ingat dengan perkara yang Tuhan mau kamu lakukan di muka bumi ini. Pujian penyembahanmu itu akan keluar terlebih dahulu itu menguatkan pribadimu. Setelah itu engkau kuat, engkau bisa menguatkan teman-temanmu. Itulah namanya pujian, itu menjadi gaya hidup. Kita dikuatkan dan kita menjadi saksi. Dan puji-pujian itu akan mempengaruhi pribadimu. Yang dulunya pesimis, overthinking, yang punya rasa gak percaya diri. Ketika engkau naikkan pujianmu, kau lihat Tuhan berkarya, kita lihat Tuhan berkarya. Ubahkan seluruh hidup kita. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Artinya saat kau gak menyembah Tuhan, kapan roh Tuhan mau bekerja? Kapan? Gak akan bekerja, kenapa? Gak connect, gak tercharger. Nah Tuhan mau kita menyembah supaya rohnya bekerja di dalam kita. Kamu akan menjadi orang-orang yang beriman di dalam pujian dan penyembahan. Kamu akan jadi saksi untuk menguatkan orang lain. Karena kamu udah dikuatkan dari puji-pujian dan penyembahanmu. Engkau diubahkan, seluruh kehidupanmu diubahkan. Yang kedua, engkau akan kuat menghadapi masalahmu. Ternyata obat daripada pergumulan kita ini cukup simpel ya. Hanya memuji, berdoa dan menyembah Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan yang berperang untuk semua masalah-masalah kita. Apa sih yang sulit buat Tuhan? Buat manusia sulit, buat Tuhan enggak. Hari-hari ini saya juga mengalami banyak sekali hal yang sulit. Kadang-kadang gak bisa tahu apa jalannya di depan. Tapi tahukah kemarin khotbahnya Kofuji di Worship Night, berserah, jangan keras kepala, jangan merasa diri paling pintar. Lalu apa yang terjadi? Ya kita nyembah Tuhan lagi. Nyembah Tuhan lagi, ngalami Tuhan lagi, dikuatkan lagi. Saya undang untuk PAW bisa maju ke depan dulu. Selama kita ada dalam kondisi sulit, gak mudah loh untuk bisa menyembah Tuhan. Betul. Pasti ada perlawanan yang besar untuk kita gak mau berdoa di jam saat teduh. Kita kehilangan fokus untuk Tuhan. Tapi sekali lagi pastikan kalau engkau mengalami masa sulit, pilihlah untuk menyembah, memuji Tuhan dan berdoa. Di sana ada jalan keluar. Perlawanannya apa? Rasa intimidasi atas dosa-dosamu mungkin. Ada kekhawatiranmu, ada rasa tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Ada rasa bimbang. Tapi tetaplah memuji Tuhan. Amin. Tetaplah memuji Tuhan. Jangan biarkan hati kita ini kosong dengan masalah kita. Pikiran kita sakit karena masalah kita. Rugi. Karena apa? Karena Tuhan bisa menolong kita. Get your praise on. Amin. Coba sekarang kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Gitu ya. Sama satu lagu kita mau angkat, kita mau beria-ria di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sorakan haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Come on. Kita nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Puji Tuhan di setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Ada kekuatan dalam pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biar mengubahkan pola pikir kami. Biar mengubahkan cara kami berpikir Tuhan. Di dalam nama Yesus, materaikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mengasihi-Mu, memuji-Mu dalam setiap kondisi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Biar sungguh Engkau yang terus nyata dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Kami mau hidup bagi Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu dimanapun kalian berada. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu, menuntun langkahmu, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan terus menjadi orang-orang yang berjalan dalam rencana dan kehendak Allah yang sempurna dan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Jesus loves you all.